Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman terkasih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Sebelum itu, mari kita mendengarkan lagu pujian. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Allah Bapa yang penuh rahim, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas semua berkat dan perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini. Kiranya pagi hari ini dan aktivitas selanjutnya Engkau senantiasa memberikan kekuatan baru melalui sabdamu. Tuhan, kami ingin menimba kekuatan baru melalui sabdamu yang akan kami dengarkan. Tuhan, bantulah kami dan melaksanakan sabdamu dengan baik, maka bersabdalah ya Tuhan. Suatu hari, Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuan, memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuan itu. Pergilah, sesungguhnya kamu mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah beri salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuk di suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jika kalau di situ ada orang yang cinta damai, salammu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat pada. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini. Sungguh berbahaya orang yang menyembah berhala dan mengikatkan diri pada kuasa-kuasa roh jahat. Sebab roh jahat itu juga akan berusaha untuk mengikat orang tersebut dengan aneka cara. Bahkan ketika orang itu sudah dilepaskan dari kuasa roh jahat melalui eksorsis. Demikian juga mereka yang pernah mengalami eksorsis, karena pertahanan iman mereka lemah. Kelihayan siasat roh jahat adalah menunggu saat yang tepat. Sebagaimana tampak dalam percobaan yang dialami Yesus di padang gurun, pengalaman eksorsis penting, tetapi yang lebih penting adalah menjaga dan mengupgrade daya tahan melawan kuasa roh jahat. Banyak keluarga yang mengalami kehancuran karena tidak tahan dengan godaan si jahat itu. Karena itu, benteng kuat melawan kuasa roh jahat adalah dengan mengandalkan Tuhan.
ada banyak sarana yang dapat kita gunakan, yakni doa-doa gereja, misalnya doa rosario, membaca sabda Tuhan, menerima sakramen-sakramen, terutama pengakuan dosa dan ekaristi, serta hidup secara bermoral. Hidup kita rapuh kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, jika iman kita kuat, hidup kita akan menjadi kukuh dan tahan uji. Pilar 1, cinta kasih Allah penuh kerahiman. Karakter 1, murah hati. Indikator 1, memberi senyum, sapa, dan salam kepada orang lain. Senyum, sapa, dan salam merupakan perwujudan dari perasaan saling mengasihi, tanda keakraban, serta ungkapan kemurahan hati. Senyum merupakan ekspresi wajah yang terjadi akibat bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir. Biasanya orang tersenyum karena bahagia. Sapaan merupakan tindakan dalam proses komunikasi yang disampaikan menggunakan kata-kata. Sapaan mengungkapkan perhatian yang penuh dari seseorang kepada pihak yang disapa. Sapaan yang tulus dilakukan dengan wajah yang penuh senyuman. Sedangkan salam merupakan ungkapan keakraban dengan sesama yang dijumpai. Tindakan ini bisa dilakukan dengan cara berjabat tangan atau berpelukan. Salam perlu dilakukan dengan sukacita, serta diberikan dengan hati yang tulus dan jujur. Peran guru, orang tua, dan sekolah dalam mewujudkan nilai karakter 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam, dapat dilakukan. Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi, sebab dengan memberi kita menerima, dengan mengampuni kita diampuni, dan dengan mati suci kita dilahirkan ke dalam hidup kekal. Amin. Terima kasih keluarga Fransispa sudah mengikuti doa pagi hari ini. Tuhan berkati.
Janji peserta didik. Janji peserta didik. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. SD Fransiskus II Rawalaut Bandar Lampung. 1. 1. Beriman mendalam Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. dan berbudi luhur. 2. 2. Cinta tanah air, Cinta tanah air, setia kepada Pancasila setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. 3. Patuh dan hormat Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. kepada orang tua dan guru. 4. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Mother Anselma, dan Mother Anselma, berkarakter cerdas, berkarakter cerdas, jujur, jujur, toleran, toleran, dan disiplin. dan disiplin. 5. 5. Mematuhi tata tertib sekolah Mematuhi tata tertib sekolah dan rajin belajar demi masa depan. dan rajin belajar demi masa depan.